Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau muji dan menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami sangat rindu Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa segenap hati kami untuk memuji menyembah-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya katakan amin. Siapa yang bersuka cita di sini? Amin. Amin. Yes, Yesus di setiap langkah kita Dia ada. Percaya? Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yeah. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu.
Yesus. Dan selamanya kami akan memuji-Mu. Setiap langkah kami, setiap nafas kami hanya untuk-Mu Yesus. Yes. Setiap jalan yang ku tempuh, katakan Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopang. Sama-sama, yeah. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Semakin inilah janjiku, bukan selalu memuji nama-Mu Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku yeah. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Semakin inilah janjiku, bukan selalu memuji nama-Mu Yesusku. Yeah. Thank you Lord. Menaikkan pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sama-sama, yeah. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji nama-Mu. Sekali lagi. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji nama-Mu Yesusku. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Thank you. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Gak ada yang gak mungkin bagimu Tuhan. Kau Allah, Allah semesta ini. Kau Allah lebih dari segalanya. Kami percaya Tuhan. Dan
yang bertahta Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Kami percaya padamu dan Engkau Allah yang benar-benar nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapak kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau rindu Engkau Tuhan yang berbicara dan kami siap mendengarkannya Tuhan dan melakukan yang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Diberi kesehatan semua oleh Tuhan. Amin. Baik, siapkan hati saudara untuk kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Katakan amin, saudara. Tapi syaratnya satu, syaratnya buka hati saudara supaya Tuhan mengisi kehidupan kita. Karena kalau kita tidak membuka hati kita, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ya tidak akan pernah kita akan mengalami berkat Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Amin, saudara? Amin. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu ini boleh menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami, Tuhan. Kami berkatakan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah The Ways to Live in Peace. Cara untuk hidup dalam damai sejahtera. Percayalah, yang dikejar oleh semua orang di dunia ini adalah hidup bahagia. Setuju saudara-saudara? Selalu kalau orang ditanya, kamu ingin seperti apa? Pasti orang ingin mengatakan, ingin hidup bahagia. Kita masih berbicara dalam bulan family. Kalau ini berkaitan dengan family, orang menikah pun katanya ingin bahagia. Kisah Cinderella itu agak sedikit menyesatkan sebetulnya saudara ya. Pada akhirnya mereka hidup selama-lamanya dan bahagia setelah menikah. Pertanyaannya, yang sudah menikah apakah Anda bahagia? Amin. Bahagia tapi ada yang batuk ya kelihatannya ya. Bahagia. Nah gitu saudara ya. Kenyataan yang terjadi justru ketika orang menikah, masalahnya tambah banyak, saudara-saudara. Kalau Anda mantuk-mantuk itu artinya, oh iya tahu Pak, tahu pastor ya, saya tahu. Yang dikejar oleh orang itu bahagia. Tapi sebetulnya yang ditawarkan oleh Tuhan itu bukan bahagia, saudara-saudara. Tapi hidup dalam damai sejahtera. Amin. Mana buktinya pastor? Saya akan buktikan, itu sebabnya kita bicarakan ini. Tadi saya berdoa sekali lagi untuk firman yang akan kita dengar supaya Anda nangkep kebenaran ini. Supaya Anda tidak lagi mengejar bahagia-bahagia yang gak jelas itu saudara. Tapi Anda justru mengejar hal yang penting yang Tuhan tawarkan, yaitu damai sejahtera. Amin. Loh pastor, di Alkitab juga ada loh. Berbahagialah orang yang begitu kan? Sebetulnya kata berbahagia dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, sebetulnya kalau terjemahan sesungguhnya itu bukan bahagia, tapi diberkatilah. Kalau nggak percaya, ayo buka sama-sama gitu, kita pelajari. Berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu sebetulnya diberkatilah, bukan berbahagia. Tapi diberkati. Kenapa pastor? Enggak boleh berbahagia. Bukan enggak boleh. Kenapa saudara? Karena ada pengertian yang salah tentang hidup berbahagia. Kebahagiaan itu sangat bergantung situasi dan kondisi. Mertua akan bahagia kalau menantunya baik.
Tapi kalau menantunya nggak baik, dia nggak akan hidup bahagia. Saya belum jadi mertua sih, saudara ya. Nggak tahu berapa lama lagi saya jadi mertua. Seseorang akan hidup bahagia kalau duitnya banyak. Tapi kalau duitnya nggak ada, nggak bahagia. Orang tua akan bahagia kalau anak-anaknya itu nurut. Setuju nggak saudara-saudara? Betul? Itu bahagia. Suami akan bahagia kalau istrinya itu bukan, kalau kan harusnya istri tunduk begitu ya, tapi tunduklah, tapi kebanyakan istri tanduklah suamimu begitu saudara ya. Beda sedikit sih gitu ya saudara ya. U sama A gitu, tapi bedanya besar. Istri bahagia kalau apa? Suaminya itu baik. Setiap bulan ATM-nya penuh terus, saudara. Haleluya, amin. Apa maksud saya? Maksud saya itu sangat bergantung faktor luar. Bahagianya kalau ATM-nya penuh. Bahagianya kalau anaknya nurut. Bahagia kalau suaminya baik. Pertanyaannya kalau suamimu nggak baik, apakah kamu bahagia? Pertanyaannya itu, saudara. Ya pasti tidak bahagia lah, pastor. Iya, kenapa? Karena yang ditawarkan oleh Tuhan itu bukan bahagia yang seperti itu, saudara-saudara. Tapi yang ditawarkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, itu namanya peace, yaitu damai sejahtera. Bedanya di mana? Damai sejahtera itu tidak bergantung situasi dan kondisi. Tidak bergantung faktor luar. Punya uang, nggak punya uang, tetap damai sejahtera. Bisa nggak, saudara? Duh, kayaknya aminnya nggak yakin ya. Jadi saudara, punya uang, nggak punya uang, tetap bisa damai sejahtera? Iya, haleluya. Suaminya baik atau suaminya nggak baik, tetap damai sejahtera? Suami jangan amin, toh istri yang amin ya. Kalau suami amin itu artinya makso itu saudara ya. Tidak bergantung faktor luar kalau damai sejahtera. Ada lomba lukisan. Ada beberapa lukisan ya, lalu sampailah kepada final. Finalnya itu yang terpilih itu ada suatu lukisan ya di pedesaan, airnya mengalir bagus sekali. Semuanya itu tenang. Judulnya peace ini, judulnya damai sejahtera. Gitu. Jadi airnya tenang begitu saudara. Kalau dilihat itu rasanya waduh. Ya. Masuk final ini. Tapi satunya ada badai. Ada angin kencang ya, sampai pohon-pohonnya tuh gambarnya tuh sampai wah miring-miring begitu. Tapi di situ ada burung ya di dalam sarang. Di dalam sarangnya itu dan anak-anaknya yang kecil-kecil itu saudara. Dan mereka itu bisa bercengkrama. Saudara, akhirnya Anda tahu yang menang ini bukan yang gambar yang airnya tenang begitu ya. Pedesaan yang anginnya sejuk kelihatannya. Yang menang ini justru ini gambar ini. Di tengah-tengah situasi ada badai seperti itu, tapi di dalam sarangnya mereka itu tetap bisa bersuka cita. Ya, induknya itu bisa ngasih makan. Ya, mereka kelihatan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Akhirnya ini yang menang. Karena sebetulnya bicara damai sejahtera, peace, itu keadaan yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Anda akan tetap bisa punya damai sejahtera walaupun situasinya di luar ya tidak memungkinkan untuk misalnya orang mengatakan nggak mungkin orang itu bisa damai sejahtera. Itu sebabnya yang ditawarkan oleh Tuhan itu apa? Peace, damai sejahtera. Jadi kalau Anda datang hari ini mencari Tuhan, ingin mencari damai sejahtera, tidak salah saudara.
Karena di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Yesus sendiri sumber damai sejahtera, saudara-saudara. Amin, saudara. Jadi nggak salah. Ada lagunya kan? Ke gunung tinggi, ku naik, naik, naik. Anak sekolah minggu dulu ya, saya sekolah minggu. Zaman saya kecil, lagunya ini. Ke gunung tinggi, ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam, ku turun, 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 mencari damai. Nggak ketemu. Tapi akhirnya damai. Telah ku dapati juga. Di mana? Di dalam, kecuali hanya dalam Yesus Tuhan. Percayalah saudara, damai sejahtera itu hanya ada dalam Yesus Tuhan, saudara. Saudara yang amin, itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Anda akan mengalami damai sejahtera. Firman Tuhannya mengatakan begini, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Perhatikan. Yang dikuasai oleh damai sejahtera ini hati dan pikiran kita, saudara. Sumber masalahnya manusia itu hati dan pikiran. Kalau hatinya nggak seneng, kalau pikirannya kalut, hilang damai sejahteranya. Hilang. Itu sebabnya ditawarkan oleh Tuhan. Lihat, damai sejahtera Allah. Melampaui, beyond, di atas pikiran kita, di atas hati kita, mengatasi saudara. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan lupa itu ada Kristus Yesus, saudara. Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini menentukan hidup Anda. Anda hidup dalam keadaan tenang atau tidak. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Kalau hari-hari ini hidupmu, hatimu, ya, pikiranmu kalut, hatimu, waduh rasanya nggak karu-karuan. Artinya Anda tidak punya damai sejahtera. Bahaya, saudara. Bahaya. Kenapa, saudara? Karena kalau Anda kehilangan damai sejahtera, nggak heran penyakitmu banyak, saudara. Nggak heran, ya, engkau bukan semakin lama semakin kuat hidupmu, tapi semakin lama semakin loyo, jalannya semakin menunduk. Nggak heran ketakutan datang, nggak heran semua itu kekhawatiran datang, karena engkau nggak hidup dalam damai sejahtera. Tuhan itu ingin supaya saya dan saudara hidup dalam damai sejahtera, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera? Firman Tuhan ini luar biasa ya, dia memberikan caranya kepada kita. Simpel sekali saudara, kalau kita juga ngomong tentang keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang dipenuhi damai sejahtera, sebetulnya nggak perlu lagi engkau ikut seminar keluarga bahagia, begitu saudara, ya kan? Kan banyak sekali itu seminar-seminar bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Padahal itu simpel sekali, kalau Alkitab menulis itu, simpel sekali. Kalau kita melakukan ini, ya hidup kita itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Keluargamu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara-saudara. Ya, jadi yang firman Tuhannya mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang Alkitab katakan? Yang sudah kita baca tadi, satu-satu, saudara. Yang pertama ini, janganlah khawatir tentang apapun. Don't worry about anything. Worry about nothing. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Saya pernah belajar tentang hal ini, saudara. Seberapa penting sih tentang kekhawatiran ini? Ternyata kekhawatiran ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena Yesus sendiri itu pernah menasehatkan.
Kalau Yesus sendiri sampai dia ngomong tentang kekhawatiran, saudara, dia pernah bicara, khusus bicara tentang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi oleh Tuhan. Jangan kamu khawatir. Berarti kalau Yesus sendiri yang mengatakan ini penting. Hari-hari ini saudara, saya ketemu orang, waktu dia ngomong, saya langsung mengerti bahwa dia sedang khawatir, saudara. Saya ketemu orang, dia ngomong saja, saya tuh bisa ngerti, wah dia ini sedang khawatir. Kenapa saudara? Karena kekhawatiran ini adalah virus yang bahaya sekali, saudara. Yang akan membuat seseorang itu bisa kehilangan damai sejahtera. Orang yang khawatir tidak mungkin bisa hidup dalam damai sejahtera, saudara-saudara. Percayalah. Jadi janganlah kamu khawatir. Tadi kan jelas ya ayatnya saudara ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun. Apapun. Sebutkanlah saudara. Tentang penyakitku pastor, jangan khawatir. Tentang anakku, jangan khawatir. Anakmu dipelihara sama Tuhan, jangan khawatir. Tentang siapa? Tentang bisnisku, pastor. Jangan khawatir. Kan ayatnya mengatakan tentang apapun juga. Juga, saudara. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga, yang pertama. Yang kedua, saudara, berdoalah tentang apapun. Pray about everything. Berdoalah apapun yang membuat kamu khawatir. Doa sama Tuhan. Tahu nggak artinya berdoa, saudara? Saya pernah menyampaikan ini. Khawatir itu pakai kata merimnao namanya. Bahasa aslinya itu merimnao. Tahu merimnao? Merimnao itu meleset dari apa? Dari center, dari sasaran begitu saudara. Jadi meleset begitu. Ya. Harusnya percaya kepada kuasa Tuhan yang besar, tapi nggak percaya kepada kuasa Tuhan, tapi justru melihatnya itu apa? Masalah-masalahnya gitu. Gitu saudara. Merimnao itu begitu, kata merimnao dalam bahasa Yunani itu artinya begitu. Ya, saya pernah mencontohkan paling gampang tuh contohnya Petrus waktu tenggelam itu saudara. Petrus itu waktu Yesus bilang, kamu lihat aku ya, fokus saja ke aku. Itu kalau bahasanya kita sekarang, ayo kamu mau jalan di atas air, oh turun aja. Turun tapi kamu lihat aku, kata Yesus. Datanglah kepadaku, lihat aku. Petrus itu luar biasa loh saudara. Dari perahu dia turun saudara, kakinya hebat sekali, dia berani loh saudara. Dia turun, betul saudara. Dia tidak tenggelam, dia bisa berjalan di atas air saudara. Dia bisa berjalan. Tetapi ketika dirasanya angin, nah fokusnya itu sudah berubah dia saudara. Dia fokusnya bukan kepada Yesus, tapi fokusnya kepada angin. Waktu begitu dia fokus kepada angin, saat itu juga dia tenggelam, saudara. Maksud saya, itu yang saya katakan kekhawatiran itu seperti itu. Bolak-balik saya memberi contoh, besar mana pisang goreng. Oke, jangan pisang goreng, nggak ada pisang goreng di sini ya saudara ya. Kayaknya lapar nanti kalau pisang goreng. Oke, sapu tangan ini, besar mana sapu tangan ini saudara, sama Gunung Ungaran saudara. Gak usah mikir, jawab saja saudara-saudara. Kaibet, besar mana Kaibet? Wah Kaibet ini tergantung apa Kaibet? Ya karena dia sudah pernah mendengar khotbah saya saudara. Tentang ilustrasi ini. Orang bilang sapu tangan ini sama Gunung Ungaran itu ya besar Gunung Ungaran lah pastor. Gak usah dipikir itu betul saudara. Betul. Tapi salah juga, kenapa? Jawabannya itu tergantung cara kita melihat. Tergantung, besar mana Gunung Ungaran sama sapu tangan, tergantung cara kita melihat. Kalau sapu tangan ini kita taruh di depan mata kita begini saudara, nah gini ya saudara ya.
Kira-kira gunung Ungaran yang besar kelihatan enggak, saudara? Enggak kelihatan. Itu sama dengan besar mana kuasa Tuhan dengan setiap masalahmu, saudara? Jawab, saudara. Kuasa Tuhan dengan masalahmu besar mana kira-kira, saudara? Besar kuasa Tuhan, tapi kuasa Tuhan tidak bisa terlihat. Kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan, gara-gara apa? Gara-gara engkau fokus sama masalahmu ini loh, saudara. Masalahmu yang kayak sapu tangan ini, ya, engkau nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang besar, yang seperti gunung Ungaran itu, saudara. Itu sebabnya saya ingin katakan, tadi kan, don't worry, janganlah khawatir. Lalu yang berikutnya berdoalah. Jadi bukan hanya jangan khawatir nasihatnya, bukan. Paulus tidak hanya, oh jangan khawatir. Lalu gimana? Saya memikirkan masalah ini, berdoa. Gitu loh, saudara. Jadi ini caranya yang diberikan. Berdoa, ketika engkau berdoa, sebetulnya sedang mengembalikan kamu yang tadinya melihat masalah, lalu dirubah jadi melihat kuasa Tuhan. Seperti dibalikkan gini aja. Jadi saudara-saudara, kalau engkau sedang mengalami kekhawatiran, yang harus engkau lakukan itu adalah berdoa. Katakan amin, saudara. Karena ketika engkau berdoa, engkau sedang percaya akan kuasa Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Bersama Tuhan, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin, saudara. Haleluya, berdoalah. Ayatnya jelas tadi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Semua hal, saudara, nyatakan sama Tuhan. Engkau sedang punya kekhawatiran apa? Doa sama Tuhan, saudara. Nyatakan, Tuhan, aku ini lagi punya masalah ini, Tuhan. Berdoa. Kadang kalau engkau datang ke manusia, manusia ini malah gak bikin kita jadi apa? Jadi damai sejahtera, malah ngelek-ngelekin kita, saudara. Salahmu dewe, kowe ngene kok ya. Itu manusia ya kayak gitu, saudara. Tapi kalau Tuhan tangannya selalu terbuka. Waktu kita berdoa, ingat saudara, kalau dia sudah menyatakan melalui firman-Nya, Tuhan itu tidak pernah berbohong akan janjinya. Dia pasti akan menyatakan janjinya kepada saya dan saudara. Ya, asal saudara percaya. Jadi nyatakanlah dalam doa. Jangan takut untuk berdoa. Ada orang-orang yang bilang, pastor, masalah-masalah sepele gini saya harus berdoa. Ayatnya itu mengatakan segala hal. Segala hal itu termasuk yang sepele bukan, saudara? Iya dong. Apapun, bahkan yang orang bilang remeh-temeh gitu, saudara. Itu ya didoakan, gak apa-apa. Tuhan tuh seneng kok kalau kita berdoa, saudara. Karena waktu kita berdoa tandanya kita mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita, itu saja, saudara. Jadi berdoa. Yang ketiga, saudara. Bersyukurlah untuk segala sesuatu. Thank God for everything. Ini penting, saudara. Ayatnya mengatakan, dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau saudara ingin dipenuhi dengan damai sejahtera, jadilah orang yang bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, anak-anakku dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisnisku dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, suamiku sehat sehingga suamiku bisa bekerja. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali yang kita bisa katakan sama Tuhan. Bersyukur Tuhan. Dulu kalau saya melihat ke belakang, saya rasanya ya, kalau sampai bisa di titik ini tuh, aduh Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan. Dulu gak karu-karuan hidupku Tuhan. Hari ini Tuhan pegang kehidupanku, bersyukur. Bersyukur, tidak ada habisnya kita bersyukur, saudara. Jadilah orang-orang percaya yang bisa bersyukur. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan untuk mengucap syukur. Maksudnya begini, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur, begitu saudara. Kalaupun misalnya nggak ada yang bisa disyukuri, misalnya masih ada yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan. Betul saudara? Kalaupun nggak ada uangnya pastor, saya nggak bisa bersyukur, saya nggak ada duit nih pastor, kantong kering, masa kantong kering saya bersyukur pastor, begitu ya misalnya ya. Oke lah terserah saudara, kalaupun dalam titik dimana kau mengatakan nggak ada lagi, masih ada, yaitu apa? Keselamatan hidup yang kekal.
Kita bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur. Karena begini saudara, tidak bisa di saat yang sama, orang yang bersyukur kemudian dia khawatir. Tidak pernah terjadi. Orang yang bersyukur dan dia khawatir, tidak pernah. Karena apa? Karena setiap kali ada orang yang bersyukur, kekhawatiran itu hilang saudara. Percayalah. Setiap kali kita bisa bersyukur, kekhawatiran itu tidak ada lagi, tidak menguasai kita lagi. Karena kekuatan mengucap syukur. Kalau Anda baca di internet ya saudara ya, cari coba di Google begitu. Orang yang bersyukur itu apa? Banyak sekali saudara. Tapi saya memang tidak pakai itu saudara. Itu adalah yang ditemukan atau yang manusia bisa lihat kalau orang bersyukur itu. Tapi saya kembalinya kepada firman Tuhan saja. Kalau orang ya dipenuhi dengan hati yang mengucap syukur, maka dia akan dipenuhi dengan damai sejahtera hatinya, saudara. Itu. Kalau di internet banyak sekali, dia lebih bahagia, dia lebih umur panjang, dia orang yang bersyukur, dia akan tidak gampang iri. Ya banyak sekali, saudara. Tapi sebetulnya firman Tuhan tepat. Damai sejahtera, itu aja. Waktu kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku bisa makan rendang jengkol Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dulu aku belum pernah bisa merasakan rendang jengkol seenak ini Tuhan. Hari ini aku bisa menikmati rendang jengkol ini Tuhan. Bersyukur, hanya karena jengkol bisa bersyukur loh saudara. Amin. Aduh saudara, kayaknya aminnya enggak terima saudara-saudara nih. Saya suka jengkol loh saudara saya ini. Oke saudara. Yang keempat atau bagian yang terakhir dari ayat yang kita pelajari. Jagalah pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang baik. Keep your mind on the right things. Jaga pikiranmu ya untuk memikirkan hal yang benar, saudara. Ayatnya itu bagus sekali. Saya selalu baca ini bolak-balik, saudara. Ini ayatnya, saudara. Bentar. Mana ayatnya ya, saudara? Tadi sebentar saya kembalikan ya. Ini saudara. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, saudara. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, saudara. Kalau pikiran kita ini fokusnya dengan ini, percayalah, hati dan pikiranmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara. Kau bayangkan ya, saudara ya, kalau seorang suami memikirkan hal yang benar, oh iya, saya sebagai suami ini harus jadi suami yang bertanggung jawab. Aku tahu bahwa firman Tuhan mengatakan pria itu penting di dalam keluarga. Coba kalau ada pria seperti ini di dalam keluarga, enggak perlu ikut seminar-seminar, saudara. Saya bukan melarang Anda ikut seminar ya, saudara, bukan, saudara. Tapi banyak orang yang seminar, mau seminar 3 hari lalu pengennya berubah langsung, saudara. Iya kan? Masalahnya bukan di situ, masalahnya sebetulnya kalau kita pakai firman saja sudah selesai. Sudah selesai. Ya, kenapa kita enggak selesai dengan firman ini? Karena kita masih mau untuk memikirkan di luar ini, saudara. Sebagai suami memikirkan yang benar, saya harus mengasihi istri saya. Kasihilah istrimu. Istri punya pikiran yang benar, memikirkan yang benar. Oh, saya harus menghormati suamiku, saya harus tunduk pada suamiku. Waduh, kalau ini terjadi, semua yang benar, semua yang mulia. Yang mulia itu apa sih? Hal-hal yang mulia. Hal-hal yang apa tadi? Suci, yang manis. Yang manis itu apa sih? Sayang, bagaimana keadaanmu hari ini, sayang? Piye kowe? Ndasmu ora mumet meneh, ndasmu gitu, saudara. Saudara, yang manis, saudara. Wong itu istrimu. Istri yang manis itu suamimu.
Jangan bawa setan-setan ke gitu saudara. Oh dasar setan kowe gitu saudara. Loh kowe kok mau kawin sama setan saudara. Ya saudara, kalau manis kan enak. Ya dek, sudah sarapan dek ya. Ya kan? Kebalik ya. Ya maksud saya begini loh saudara, maksud saya, loh kita nih harus apa? Melakukan itu, memikirkan itu, tahu nggak saudara? Kalau ini terjadi dalam hidupmu, nggak heran rumah tanggamu itu, kalau bicara rumah tangga, itu seperti surga di dunia saudara. Wah nggak ada yang amin bu. Saudara belum pernah ke surga tapi sudah merasakan surga. Kalau engkau memikirkan yang manis, yang sedap didengar. Yang sedap didengar itu apa sih? Oh Kak Ibet itu bisa masak loh sekarang ya. Belajar sama Mama Dian ya kan. Kemudian apa? Masakin suaminya. Ya, wah luar biasa, sedap didengar nih gitu saudara. Nggak tahu masakannya enak apa enggak, saya nggak tahu saudara ya kan. Tapi saya ini dengernya itu, waduh ya istri yang luar biasa ya. Memperhatikan suaminya gitu ya kan. Wah gitu. Itu kan saudara, sampai suaminya pernah makan daging empuk tuh. Maksudnya, kowe belajar kok yang ngene iki lho ya gitu saudara. Kamu belajar loh kayak gini gitu loh saudara maksudnya. Tanya dong, apa caranya bagaimana ya? Kasih ini, nah gitu. Jengkol supaya nggak bau gimana caranya? Belajar ya kan. Kasih kapur, puas ya. Loh iya betul, misalnya. Ya toh. Tapi itu sedap didengar, istri yang ngurusin suaminya. Wah bagus, ada yang amin, haleluya. Saudara, anak-anak yang hormat sama orang tua itu sedap didengar saudara. Daripada dengar anak-anak yang aduh, kurang ajar sama orang tuanya, saudara. Orang tua yang tidak bikin tawar hati anak-anaknya, saudara. Itu indah sekali, saudara. Anak-anak, khususnya bapak-bapak, yang bisa buat tawar itu bapak, bukan ibu. Ibu itu mau cerewetnya banyak, anak-anak tenang aja, saudara ya kan. Tapi Alkitab nulis nggak ada ibu-ibu jangan buat tawar hati anakmu, nggak ada di Alkitab, nggak ada. Kenapa yang punya potensi besar untuk bisa membuat tawar hati anak-anaknya adalah ayah, saudara-saudara. Bapak itu yang membentuk karakter. Jadi ayah-ayah. Kalau ibu itu ya, ibu mau cerewetnya ya kan luar biasa. Anak-anak tenang aja saudara ya kan. Tapi begitu bapaknya datang, wah saudara langsung ya. Karena bapak bisa membuat tawar hati anak-anaknya. Hati-hati bapak-bapak. Pikirkanlah yang manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Percayalah kalau kita melakukan ini, hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara-saudara. Amin, saudara. Lihat itu bagian-bagian tadi. Jangan khawatir. Khawatir boleh atau tidak? Pertanyaannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saudara. Khawatir bisa atau tidak? Bisa. Tapi khawatir boleh atau tidak? Tidak. Lalu gimana? Kalau khawatir itu mulai datang, harus kalahkan. Harus caranya bagaimana? Yang kedua tadi, berdoa. Berdoa dan juga apa? Ada ucapan syukur. Karena ada ucapan syukur, khawatirnya itu hilang. Khawatirnya hilang. Bisa makan hari ini, ada beras, ada nasi saja kita bisa bersyukur, saudara. Duh terima kasih. Saya bersyukur kalau saya, ya Bu ya, bersyukur. Enggak ada yang ngirim ya Bu hari ini, enggak apa-apa Bu, ya haleluya. Bersyukurlah. Ya, biasanya tuh ada botok itu loh saudara ya kan, telur asin gitu kan misalnya, kirim gitu saudara. Tapi ya kalau enggak ada pun enggak apa-apa. Kita bisa mengucap syukur. Amin saudara, amin. Dan gongnya tadi, pikirkanlah hal yang baik. Jangan mikirin gosip-gosip saudara. Oh Kak Ibet itu ya, sebetulnya sama Mas Nu itu begini loh sebetulnya ya kan. Dia itu kelihatannya aja ya kan. Saudara jangan gitu saudara. Kita pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu saudara.
Percayalah, hidupmu akan damai sejahtera. Jadi intinya apa? Damai sejahtera itu bukan orang lain yang menentukan, tapi Anda sendiri. Anda sendiri, saudara. Yang menentukan itu Anda sendiri. Janganlah khawatir tentang apapun, berdoalah tentang apapun, bersyukurlah untuk apapun, jagalah pikiran kita untuk selalu memikirkan yang benar. Maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Maksud saya, damai sejahtera itu adalah keputusanmu. Engkau mau damai sejahtera apa tidak? Kalau engkau memutuskan untuk damai sejahtera, lakukan apa yang firman Tuhan katakan hari ini yang kita dengar hari ini, saudara. Maka hati kita dan pikiran kita, percayalah, itu akan dijaga oleh Tuhan. Ya, pikiranmu itu tidak lagi memikirkan yang keburukan, keburukan suami, keburukan istri, nggak lagi memikirkan keburukan tetangga, ya, memikirkan yang baik. Percayalah sekali lagi, hatimu dan pikiranmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Itu sebabnya saya berdoa, tadi saya sebelum menyampaikan firman Tuhan saya berdoa, Tuhan supaya jemaat IFCF Living Water ini hidup dalam damai sejahtera semuanya. Saya tahu, saudara, bahwa hidup kita ini kita banyak sekali mengalami pergumulan, masalah. Tantangan dalam hidup kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Saya tahu, saya menyadari itu, saudara. Itu sebabnya saya menyampaikan firman Tuhan ini. Karena saya rindu setiap keluarga orang percaya itu hidup dalam damai sejahtera, saudara. Saya rindu itu terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini, pegang ini, saudara. Pegang. Apakah hari ini Anda sedang fokus kepada masalahmu, saudara? Harus ambil keputusan. Balikkan kembali. Fokuskan pikiranmu kepada kuasa Tuhan yang besar, saudara. Jangan takut tentang penyakitmu, atau tentang bisnismu, tentang pekerjaanmu, atau tentang apapun, saudara. Hubunganmu atau dalam rumah tangga, mungkin Anda punya masalah. Jangan takut, saudara. Kalau Tuhan sudah menyatakan kebenaran ini, bukan saya yang menjamin, tapi firman Tuhan yang menjamin. Engkau pasti akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak tergantung situasi dan kondisi, tadi saya mengatakan. Masalah atau apapun tidak akan mengganggu damai sejahtera yang kau miliki. Tidak akan, saudara. Tidak akan. Ya, tadi saya mengatakan, karena damai sejahtera itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Semua bisa bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bisa berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita. Kalau betul-betul engkau hari ini mengatakan, pastor, betul bahwa aku butuh damai sejahtera, pastor. Hidupku secara pribadi butuh damai. Keluargaku butuh damai, pastor. Aku menghadapi pergumulan, masalah dalam kehidupanku ini. Aku butuh damai sejahtera, pastor. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu hari ini, engkau tidak salah. Engkau datang ke tempat ini dan engkau ada di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan melalui firman-Nya hari ini. Tuhan mau supaya setiap engkau hidup dalam damai sejahtera. Itu yang Yesus tawarkan. Bukan kebahagiaan yang salah, yang keliru. Kata damai sejahtera, eirene, atau shalom dalam bahasa Ibrani, itu punya makna yang begitu dalam sekali. Semua termasuk berkat, termasuk sukacita, itu ada dalam namanya shalom.
Semua include di sana. Jadi bukan hanya sekedar senang ya atau bahagia semata-mata yang orang hari ini pikirkan. Tidak, shalom itu komplit. Semua keadaan yang kalau saya mengatakan gambaran keadaan surga itu ya shalom. Ya, itu sebabnya hari ini terimalah kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup saudara. Dan itu akan mewarnai hidup saudara. Akan terlihat, orang yang hidup dalam shalom akan terlihat. Yang hidup dalam damai sejahtera akan terlihat. Dia hanya mengatakan, Engkaulah yang aku rindu, Engkaulah yang aku inginkan Tuhan. Karena Engkau sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya, 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 amen. Haleluya, 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 Setiap kita bisa tundukkan kepala kita, tundukkan kepalamu masing-masing. Engkau yang rindu hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Saat ini katakan kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Engkau tidak perlu mengangkat tangan, tapi hatimu berbicara kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku rindu damai sejahtera. Hidupku ini bisa damai Tuhan. Ingat, damai sejahtera itu adalah keputusanmu. Damai sejahtera atau tidak itu kembali kepada keputusanmu. Kalau engkau betul-betul melakukan apa yang firman Tuhan katakan hari ini, percayalah. Karena firman Tuhan sudah menjanjikan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Percayalah, jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Sebagai manusia pasti banyak yang kita khawatirkan, pasti banyak yang kita takutkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Tapi berdoalah tentang apapun itu. Nyatakanlah dengan ucapan syukurmu. Bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan mulai pikirkan hal-hal yang benar. Jangan lagi pikirkan hal-hal yang tidak benar. Merugikan engkau, kehilangan damai sejahteramu. Engkau akan kehilangan damai sejahtera yang harusnya engkau miliki. Karena engkau memikirkan hal-hal yang merugikan.
hal yang tidak benar, hal yang tidak mulia, hal yang tidak sedap didengar. Jangan pikirkan itu. Pikirkan hal yang benar, sedap didengar, hal yang mulia. Maka engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Otomatis itu, otomatis engkau akan mengalami pikiranmu, hatimu dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera itu sendiri. Itu sebabnya hari ini saya rindu berdoa buat saudara-saudara semuanya. Di akhir bulan November ini, memasuki bulan Desember, sudah mendekati penghujung tahun di tahun 2021. Mungkin kalau kita melihat ke belakang, di tahun ini saja mungkin kita mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan, yang mungkin juga membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini Tuhan ingin supaya engkau kembali punya damai sejahtera. Tuhan mau supaya engkau dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau benar-benar ada di antara kami yang datang membutuhkan damai sejahtera itu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini, supaya diberi Tuhan kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar, untuk tidak khawatir, untuk tetap berdoa, untuk tetap bersyukur dan memikirkan hal yang benar Tuhan. Keputusan ini betul-betul mereka bisa ambil dan lakukan dalam hidup mereka. Dan mereka akan mengalami hidup dalam kemenangan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu betul-betul akan memenuhi hidup anak-anak-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan, kami mau supaya Roh Kudus yang berbicara lebih jauh, Roh Kudus yang akan terus berkata-kata ya Tuhan, supaya kami tidak lagi tergoda untuk memikirkan, untuk fokus kepada masalah-masalah kami Tuhan. Sekalipun kami tahu ada masalah di dalam keluarga, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam hidup kami. Tapi kami mau supaya kami tidak fokus kepada masalah-masalah itu Tuhan. Tapi kami kembali fokus kepada kuasa Tuhan yang besar ya Tuhan, yang akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupanku. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami berkatakan, firman kebenaran ini yang kami dengar menjadi bagian dalam hidup kami semuanya. Mewarnai hidup kami hari lepas hari. Terjadi Tuhan, menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, setiap engkau semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Kau terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala bahkan, bukan jadi ekor. Surga terbuka. Seperti janji firman-Mu, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Janji yang Tuhan berikan kami yakin itu terjadi. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, firman-Mu mengatakan jangan khawatir. Karena Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Apa yang kamu makan, minum, pakai, Tuhan Bapa yang baik itu sudah menyediakan bagi setiap engkau. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi engkau. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan hari ini pun tidak ada seorang pun yang layak menerima pujian di tempat ini. Hanya Tuhan yang layak untuk menerima kemuliaan, hormat, pujian. Terima kasih Tuhan. Jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang dipenuhi damai sejahtera katakan amin. Sampai akhir nafasku
takkan goyah.